Ya, Bu Nimi, Pak Sarif, kalau kita lihat tadi hilirisasi ya, ada problem di mana sebenarnya belum bertemunya antara para nelayan dengan hilirisasi atau pabrikan ya. Nah, sekarang dengan adanya fasilitasi daripada kementerian sudah mulai berjalan. Jadi yang tadinya sudah mati perusahaan-perusahaan itu sekarang sudah mulai bangkit lagi gitu ya. Nah, sejauh mana sih kalau industri hilirisasi ini yang berskala besar, menengah dan kecil, Pak? Kalau kita lihat di Indonesia. Jadi untuk industri hilir itu ada sekitar 60.000. 60.000 ya, luar biasa. Bisnis pengolahan. Dari 60.000 itu hanya 700 yang skala besar. 718 skala besar dan 60.000 skala kecil. Jadi dari sini terlihat bahwa nelayan itu dulu berelasi dengan unit pengolahan skala kecil, seperti pindang, seperti segala macam itu begitu banyak di semacam Pantura. Yang skala besar 718 itu adalah biasanya pengalengan, kemudian surimi, kemudian ikan segar, ikan hidup maupun frozen food. Itu yang mereka berorientasi ekspor. Nah, di masa lalu memang mereka punya mitra-mitra. Kami sampaikan mitra-mitra. Ada beberapa perusahaan yang luar biasa, jadi dia sudah memikirkan jauh ke depan. Jadi ada perusahaan pengolahan, tapi dia juga punya hub-hub untuk perusahaan-perusahaan penunjang, di mana perusahaan tadi itu untuk mengumpul. Jadi ada skala, istilahnya adalah semacam small factory di semua titik di dekat-dekat nelayan untuk pengumpul, sortir, masuk ke pabriknya. Perusahaan yang seperti ini hidup. Tetapi yang perusahaan yang dia mengandalkan dulu mitra-mitra dari ex-asing, dia harus terpaksa goyang dulu sebentar kemarin. Nah, setelah itu sekarang mulai tumbuh lagi. Nah, kami sekarang mendorong Perindo dan Perinus, Perikanan Indonesia dan Perikanan Nusantara untuk sebagai semacam bridging company. Nah, dari nelayan ke industri. Saya ambil contoh Perindo itu dalam waktu 2 tahun ini omsetnya naik dari 200 miliar, 225 miliar tahun 2016, 2017 menjadi 640 miliar. Luar biasa. Naik hampir 300%. Tahun ini targetnya 1 triliun. Jadi dia menjadi penengah antara si nelayan dengan perusahaan. Dengan perusahaan itu. Jadi kami sekarang mendekatkan antara Perindo Perinus itu dengan BNI, beberapa perusahaan pembiayaan untuk membiayai khusus membeli. Kalau kapasitas keuangannya sudah mulai bagus, dia akan berperan sebagai bulog. Nah, jadi di situ akan satu Perindo ya. Untuk mendorong supaya supply ke dalam industri ini tetap terjadi. Nah, Bu Nimi, kalau kita lihat pada saat itu kan tidak ada time lag yang diberikan oleh pemerintah ya, sehingga kapal asing ada yang ditenggelamkan atau tidak digunakan lagi. Nah, padahal kapal-kapal di dalam negeri kan tidak langsung ada gitu loh. Apakah hal ini juga mengganggu sebenarnya dari sistem hilirisasi kita? Ya, jadi sebenarnya kan gini. Kalau yang namanya kapal ilegal itu berarti kan bisa maling, berarti ya, quote and quote itu kan. Berarti itu yang kita harus berantas. Tapi kalau bahasanya kapal ex asing itu adalah kapal buatan luar negeri tapi yang punya orang Indonesia gitu. Jadi gitu ya. Yang perlu kita berantas adalah yang tidak benar administrasi dan sebagainya. Karena yang sepengetahuan saya kan ada 1132 itu kan ya Pak daftarnya, tapi buatan asing. Jadi ex asing itu bukan kapal asing sebenarnya, tapi buatan kapal kan nggak ada juga. Mobil ada nggak buatan Indonesia? Belum ada kan. Nah, jadi kalau kapal asing itu, ex asing itu adalah kapal buatan asing yang sudah berbendera Indonesia. Yang tadi ada 1132 kapal yang katanya sekarang tidak boleh digunakan. Nah, itu ada yang whitelist 390 kapal kan begitu. Seyogyanya kan itu seharusnya bisa dioperasikan. Kalau misalnya yang kita juga nggak mendukung kalau misalnya satu kapal dengan izin sampai berapa 10 itu kan itu yang harusnya kita punishment, tapi tidak bisa di satu yang salah tapi semuanya dianggap salah gitu. Yang seperti dikatakan Bu Nimi, itu juga sejauh mana kapal asing yang sudah digunakan untuk kita terkena dampak. Iya, jadi kapal-kapal ex asing tadi beroperasi di Indonesia itu secara integratif. Yang saya maksud integratif adalah dia berperan sebagai menangkap ikan. Setelah itu dia punya grup untuk sebagai kapal penampung. Yang tadi Bapak katakan ya, jadi nggak perlu beli lagi, langsung diserahkan aja kepada penampung. Kemudian ada sebagian ada industri pengolahannya dan langsung ekspor. Bagi yang nangkap, penampung, ekspor itu sama sekali tidak berdampak pada ekonomi Indonesia, karena ekspor pun tidak tercatat kan. Jadi dia dianggap sebagai distant fishing untuk oleh negaranya masing-masing. Distant fishing yang memperoleh ikan dari sesuatu tempat di luar negaranya, dapat ke sana. Jadi kita tidak peroleh dapat apapun. Ada juga yang mereka sempat
datang ke pelabuhan. Datang ke pelabuhan dicatatkan langsung pergi. Itu hanya kita mencatat saja. Nah, ini terbukti dari semua perusahaan-perusahaan yang kita teliti, itu rata-rata secara keuangan dan sebagainya tidak tampak adanya revenue masuk. Jadi nilai tambah tidak ada, revenue masuk di dalam negeri ya. Revenue-nya tidak ada, operation cost-nya tidak ada margin-nya dan sebagainya. Itu rata-rata demikian. Jadi kalau kita pelajari secara lebih dalam, sebetulnya kelihatan sekali ada semacam memang diletakkan gitu ya sebagai satu perusahaan. Terus di depan. Diapakan yang seperti ini Pak? Model seperti ini langsung dihapuskan atau mereka harus mengurus izin yang lain? Ya, jadi untuk kapal-kapal tadi yang sebagian mereka mengakui akhirnya pada dikembalikan ke negara masing-masing, pulang ya. Jadi setelah kami diregistrasi, jadi kapal-kapal ini pulang ke negaranya. Ada juga yang masih ada di Indonesia dan itu masih melihat situasi. Saya melihat ada juga yang sudah give up. Give up artinya kalau dipulangkan juga tidak ada gunanya kan gitu ya. Mereka kapal sudah umur tua, rata-rata umur tua, mereka tinggal di situ. Nah, ini yang ke depan akan menjadi pekerjaan rumah bagi kita semuanya untuk menyelesaikan itu. Tapi sejauh mana kecepatan dari kecepatan dari kapal yang disediakan oleh pemerintah sendiri, Pak? Saya melihatnya investasi di sektor perikanan ini luar biasa meningkat. Ya, kalau di perikanan tangkap itu hampir 200% naiknya. Dan ini saya sudah keliling sampai ke Merauke, ke Batang dan sebagainya. Ibu Nimi kalau mau lihat di Batang itu hampir 60 kapal baru. Sudah mulai dibangun. Kapal kayu, 90 CT, 150 CT itu dibangun di Batang. Juana, Pati Juana, termasuk Merauke. Sudah mulai. Merauke itu 35 kapal selentak. Saya lihat modelnya hampir sama semuanya. Jadi saya melihatnya opportunity yang meningkat ini dengan stok ikan yang meningkat itu juga ditangkap oleh mitra teman-teman kita. Mereka sudah beralih. Sekarang mau bisnis Indonesia, kapal Indonesia kan gitu Bu ya. Mungkin nanti kita lihat hasilnya ya Pak. Sekarang ada juga topik yang menarik yang mengenai poros maritim nih. Kan selalu diomongin orang, tapi apa sih, semacam apa, tapi kita harus break lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Economic Lounge with ISE.